Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Senin 12 September 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Polda Banten berikan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak kenaikan BBM di sejumlah ruas jalan. Dinas Perhubungan Kota Cilegon masih melakukan kajian soal besaran kenaikan tarif angkot di Kota Cilegon. Sejumlah wilayah di Provinsi Banten rawan bencana. BPBD Banten siap siaga. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Polda Banten melaksanakan kegiatan sosial berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak oleh kenaikan BBM. Kegiatan pembagian sembako tersebut merupakan bentuk empati Polda Banten untuk meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah seperti penarik beca, petugas kebersihan, dan juga sopir angkot. Laporan selengkapnya Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. Kepolisian daerah Banten membagikan paket sembako kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak penyesuaian bahan bakar minyak atau BBM di Jalan Raya Calung, Jalan Raya Trondol, dan Jalan Raya Patung Kota Serang Jumat 9 September 2022. Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Banten Kombes Edi Sumardi Priyadinata mengatakan pembagian paket sembako itu untuk meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah seperti penarik beca, pengojek motor, sopir angkot, dan petugas kebersihan. Pemberian bakti sosial ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak penyesuaian harga BBM. Edi menyebutkan kegiatan sosial tersebut sebagai bentuk empati Polda Banten untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Saat ini menurut Edi, dampak penyesuaian BBM tentu membuat masyarakat berpenghasilan kecil sangat terdampak, sehingga perlu mendapatkan bantuan untuk meringankan beban ekonomi keluarganya. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Sementara itu pendengar, Dinas Perhubungan Kota Cilegon saat ini masih melakukan kajian dan menunggu keputusan Kementerian Perhubungan mengenai besaran kenaikan tarif angkutan yang akan diberlakukan sebagai dampak dari penyesuaian harga BBM bersubsidi. Berikut laporan Reni dari Sam Radio Cilegon. Dinas Perhubungan Kota Cilegon mengaku belum resmi memberlakukan tarif angkutan kota atau angkot untuk sejumlah trayek di wilayah Kota Cilegon. Hingga kini instansi tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Menurut Kabid Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Dishub Kota Cilegon, Pak Kalima Barutu menyatakan pihaknya baru berdiskusi terkait kenaikan tarif angkot untuk di wilayah Kota Cilegon. Rencananya kenaikan ini akan berkisar di angka 20-30%. Apabila sudah disetujui kementerian, tarif baru bakal ditempel di setiap angkot per trayek. Pihak Dishub juga telah berkomunikasi dengan organisasi Persatuan Sopir Angkot Cilegon untuk menentukan besaran tarif. Sementara untuk besaran tarif angkutan kota dalam provinsi seperti rute Cilegon-Labuan itu ditentukan oleh provinsi. Untuk kenaikan tarif ini, Kementerian Perhubungan masih melakukan kajian dan dalam waktu dekat akan segera dikeluarkan. Demikian Reni dari Sam Radio Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, sejumlah wilayah di kabupaten kota di Provinsi Banten rawan bencana alam berupa banjir, tanah longsor maupun angin kencang. Untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak bencana, BPBD Banten telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka, Serang.
Pemerintah Provinsi Banten menjadi daerah rawan bencana alam di sejumlah daerah wilayah kabupaten dan kota. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD siaga menghadapi bencana banjir, longsor, dan angin kencang. Pihak BPBD melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengurangan dampak bencana alam. Berdasarkan data daerah yang rawan bencana ada di 3 daerah yaitu daerah Lebak, Pandeglang, dan Kabupaten Serang. Kepala Bidang Penanggulangan dan Kesiapsiagaan BPBD Banten Ayub Andi Saputra mengatakan, pemerintah pusat melalui BPBD telah memberikan peringatan dini ke semua daerah tentang langkah-langkah menghadapi potensi bencana banjir dan longsor sejak awal tahun 2022. Kesiapsiagaan Banten dalam menghadapi bencana tidak hanya cukup dengan sosialisasi kepada masyarakat, namun harus adanya sumber daya manusia, peralatan dan logistik yang mencukupi, menyediakan tempat evakuasi yang aman dan menerapkan protokol kesehatan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Banten, Nana Suryana mengatakan, tujuan utama dari kesiapsiagaan bencana adalah untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana bagi para penduduk, khususnya korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Diharapkan di kabupaten dan kota dapat menerapkan status darurat bencana dan pembentukan pos komando penanganan darurat bencana dengan melakukan monitoring bencana secara berkala untuk pengurangan dampak bencana yang ada di wilayah pemerintah Provinsi Banten. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.